Ai yusibakum. Nun sakin bertemu atau berjumpa dengan huruf ya. Nun sakin berjumpa dengan huruf ya. Ini idgham ma gunnah. Waktu kita baca pada gun ayyusibakumullahu bi'adzabim, tanwin bim, dua tanwin harakat 2 berjumpa dengan mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat bermanfaat ini kita akan belajar hukum bacaan idgham. Hukum bacaan idgham. Simak penjelasannya sampai habis, semoga kita paham dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita belajar hukum bacaan idgham. Jadi apabila nun mati atau tanwin, baik tanwin tersebut kasrah atau dhammah atau fathah, maka dalam Al-Quran terjadi beberapa hukum bacaan. Jadi idgham yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yang 6, yaitu ya, waw, mim, nun, lam, dan ra. Jadi dalam bacaannya terjadi hukum idgham. Hukum idgham. Jadi idgham terbagi dua. Ada idgham ma'a gunnah dan idgham tidak bergunnah. Bila gunnah istilahnya, bila gunnah. Jadi bagaimana kita tandanya? Misalnya kita jadikan contoh yaitu ya. Kita jadikan contoh yaitu ya. Misalnya bacaannya wasiyatin yusabiha. Wasiyatin yusabiha. Teman-teman sekalian, di sini terdapat tanwin bertemu dengan ya. Tanwin bertemu dengan ya. Ya salah satu huruf idgham. Jadi di saat membaca wasiyatin yusabiha, pada ketika membaca tanwin bertemu dengannya itu harus berdengung karena idgham. Idgham ma'a gunnah. Cara bacanya wasiyati yusa, berdengung dan memasukkan. Idgham maknanya masukkan, gunnah maknanya berdengung. Wasiyati yusa. Yang kedua, kita contohkan nun. Ini contoh ya. Kita contohkan nun. Misalnya dari nun sakin, lan nasbir misalnya. Lan nun sakin nasbir. Lan nasbir. Teman-teman sekalian, di saat kita membaca lan nasbir terjadi hukum idgham. Di mana kita tanda, yaitu ada nun sakin, ini nun sakin, ini tanda sakinnya, ada nun lagi, ini nun salah satu huruf idgham. Jadi kita baca berdengung, lan nasbir, jangan lan nasbir, jangan, harus berdengung, lan nasbir. Jadi ya, waw, mim, nun
itu huruf idgham ma'agunnah, idgham yang berdengung. Dan idgham yang tidak berdengung hurufnya lam dan ra. Lam dan ra, dua huruf ini. Jadi kita jadikan contoh satu persatu. Contoh daripada mim. Mim maq'adihim. Yang sudah nun, ini huruf nun, ini contoh ya. Huruf mim. Mim maq'adihim. Mim maq'adihim. Di sini terjadi nun dan mim. Nun dan mim. Nun sakin bertemu dengan mim. Idgham ma'agunnah. Kita baca mim maq'adihim. Mim maq'adihim. Jangan kita baca min maq. Jangan. Satu lagi contoh waw. Contoh waw. Nafsin. Misalnya kita baca nafsin wahidatin, ada tanwin bertemu dengan waw. Ini tanwin bertemu dengan waw. Nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Nafsin wahidah. Atau contoh lain-lain sebagainya. Jadi nanti kita lihat di Al-Quran. Ini berdengung. Dan dua lagi idgham bila gunnah, tidak berdengung. Misalnya bertemu larra, misalnya kita turut contoh larra. Nun bertemu dengan ra. Nun bertemu dengan ra. Ini idgham bila gunnah, tidak berdengung. Larra, larra langsung. Jangan lara. Jangan gitu. Dan selanjutnya huruf lam. Misalnya lan la. Kita jadikan contoh. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Lan la. Cara bacanya yang betul lalla langsung. Jangan lan la berdengung. Jangan. Ini contoh idgham bila gunnah. Contoh idgham bila gunnah. Jadi kita lihat dalam Al-Quran langsung untuk prakteknya lebih pas. Yang ada idghamnya. Di sini. Wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakum. Ayyusibakum. Nampak? Ayyusibakum. Ayyusibakum. Nun sakin bertemu atau berjumpa dengan huruf ya. Nun sakin berjumpa dengan huruf ya. Ini idgham ma'agunnah. Waktu kita baca berdengung ayyusibakumullahu bi'adzabim. Tanwin bim, dengan tanwin harakat 2 berjumpa dengan mim. Mim huruf idgham ma'agunnah dan sudah ditandai dengan tasydid di atas. Maksudnya terjadi hukum idgham. Bi'adzabim min. Bi'adzabim min. Sekian. Dan contoh-contoh selanjutnya, di saat kita bertemu membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan betul-betul. Jangan sampai di saat terjadi hukum bacaan atau tajwid, kita lewatkan begitu saja. Jadi bacaan kita tidak bagus, malah dapat menimbulkan kesalahan yang besar. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga bisa dan diulang-ulang. Semoga bacaannya menjadi bagus dan benar.
Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.